Udah mulai dikerjakan belum? Kalian tentukan pekerjaannya apa, yang mau buat apa, bahan-bahannya itu. Udah mulai disiap-siapkan belum bahan-bahannya? Udah Bu, sudah disiapkan. Ya, disiapkan. Bukan kasih waktu sampai tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Iya Bu. Tanggal 7 ya, siapkan bahan-bahannya. Jangan lupa difoto dulu, siapkan bahan-bahannya udah di meja, foto. Kemudian kalian setiap proses foto ya. Kita prosesnya itu sampai barang jadi. Kemudian kalau sudah jadi kalian pegang, terus difoto ya. Kalian foto sama kalian ini ya. Hasil karyanya. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu absen dulu ya. Afifah tadi ada ya. Alif Jehan. Hadir. Andika. Hadir Bu. Mana? Enggak di itu. Benodi. Arifah Herunisa. Arifah ada nggak? Arifah belum ya? Benodi. Nah. Ibu. Benodi. Cika Marica. Cika. Dani Sarah. Hadir Bu. Destino. Hadir Bu. Dustin. Farhan. Hadir Bu. Fatimah. Hadir Bu. Ganesha. Hadir Bu. Gigi Putra. Hadir Bu. Hairati. Hadir Bu. Hana Faiza. Hadir Bu. Jelita Adi. Hadir Bu. Laila. Hadir Bu. Muhammad Fadil. Ada Bu. Fadil ada ya? Ada Bu. Guntur. Hadir Bu. Andriansa. Hadir Bu. Raya Rafid. Hadir Bu. Muhammad Haken. Hadir Bu. Ramdhani. Ada nggak? Ramdhani. Nggak ada ya? Ramdhani belum ada. Nabila. Hadir Bu. Naila. Hadir Bu. Niputu. Udah masuk belum? Tuh. Ada ya. Ini. Hadir Bu. Rama. Hadir Bu. Rifki Alamsyah. Sakit Bu. Ya. Rifki ada. Sakit Bu. Oh ya sakit tadi. Sakit. Sayila. Hadir Bu. Sylvia. Hadir Bu. Siti Maharani. Hadir Bu. Hadir. Sarif. Hadir Bu. Hadir Bu. Talistri. Asti. Asti ada. Hadir Bu. Talita. Hadir. Oke. Talita. Hadir. Hadir. Tri Susilowati. Hadir Bu. Veronica. Hadir Bu. Yang Vinka. Hadir Bu. Hadir. Yantri. Hadir Bu, hadir. Oke. Zara. Hadir Bu. Amirah.
Hadir, Bu. Amira hadir. Andrio, Hadir, Bu. Ata, Hadir, Bu. Atala, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Kalisa, Kalista, Hadir, Bu. Karolin, Hadir, Bu. Krisandia, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. udah hadir. Dewi, Hadir, Bu. Jisya, Yusya Zahra. Ini jangan telat lagi ya, ini Dewi sama Dea ya. Ikut itu tadarusnya. Disya, Disya hadir. Isanda, Hadir, Bu. Fairus, Hadir, Bu. Fikri, Fikri, Abirama, nggak ada. Ini berapa kali ya, Fikri ya? Terus Gevira, Hadir, Bu. Kailani, Kailani, Hadir, Bu. Maya, Maya Hafiza, Hadir, Bu. Muhammad Rifki, Rifki, Hadir, Bu. Razil, Hadir, Bu. Adi Saputra, Hadir, Bu. Aulia Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Dafa, Hadir, Bu. Sean, Muhammad Sean, Sean, Hadir, Bu. Zafar, Hadir, Bu. Najla, Hadir, Bu. Nashwa, Nashwa mana Nashwa? Oh, kecil banget suaranya. Nasya, Hadir, Bu. oh, tadi Naswa Debi, sekarang Nasya, Hadir, Bu. Nashwar Ciara, Hadir, Bu. Naufal Ramadan, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Tikan, Hadir, Bu. Rizky Ramdhani, Hadir, Bu. Romi Mursani, Hadir, Bu. Rosa Maulidina, Hadir, Bu. Satria Ananda, Hadir, Bu. Siva Nur Hafiza, Hadir, Bu. Siti Finira, Hadir, Bu. Zahwa Aulia, Hadir, Bu. Zaki, Zaki Sabani, Zaki ada? Ya, nggak ada. Si Benodi udah masuk belum? Benodi? Ini Putu, Belum ada, Bu. belum ada. Arifah, Arifah. Bentar ya, Belum ada juga, Bu. belum ada juga. Oh iya, Ibu minta tolong deh, nanti tolong ya. Yang PJ-nya ekonomi, ini yang tanggal minggu kedua kita tanggal berapa ya? 19 kali ya? 19. 19. Ibu minta laporannya ya. Siapa yang nggak masuk, absen Ibu hilang itu yang itu. Yang IPA 7 sama IPA 8 ya. Tolong tanggal 19. Oke. Oke, minta ya. Kirim ke Ibu ya. IPA 7, terus yang IPA 8 juga. Mau kirim ke Ibu. Fikrin 2 kali nggak masuk. Nah, yang kelas itu berapa ya? Sebentar ya.
Siapa lagi? Fikri. Oh ya, yang kemarin itu yang Ibu kasih sudah yang modul keberapa ya? Modul 1 atau modul 2? Ibu kasih ke siapa ya kemarin? Pasti ya? Ada 2, Bu. Ada 2. Kita udah sampai modul kedua ya? Iya, Bu. Ini Arifah juga nggak ada, kemana ya Arifah ya? Bentar ya. Coba Asti di itu lagi sih. Yang kedua, kita udah itu kan ya? Di yang kedua ya Ati ya? Asti. Oh, di share. Arifah belum masuk ya? Arifah, udah ada belum dia? Sudah terlihat belum ya, Bu? Udah. Udah. Tanggal 19. Oke, kita kemarin sampai mana ya? Ini yang kedua apa yang pertama? Modul kedua apa pertama? Yang kedua ya kayaknya ya? Coba ke atasan lagi. Yang kegiatan, kemarin sampai kegiatan berapa? Ibu terangannya. Terus atas-atas dulu dari awal. Yang kegiatan 1. Ini ya, ini sudah diterangin. Udah belum? Udah, Bu. Udah, sampai di mana nih? Oh, ini 1 ya? Ini yang kegiatan 1 apa 2? Apa? Modul 1 apa modul 2? Modul 1, Bu. Baru modul 1 ya? Ini KD 31. Yang KD 32 udah belum Ibu kasih? Nah, belum. Bentar. Oh, belum ya? Coba Ibu lihat. Bu kira udah kirimin juga. Bentar ya. Ini yang 32. Ibu yang ini bukan, Bu. Oh iya, itu dia tuh. Oke, itu berarti udah ya Ibu kirimin ya. Oke, ini sudah dibahas belum kemarin? Enggak ya. Jadi Sebagian udah, Bu. sebagian udah ya. Jadi kemarin
Kita mulai lagi tentang break even point ya. Break even point ya. Kalau kita mau buat usaha, maka kita harus, kalau orang rata-rata buat usaha tujuannya apa? Cari keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, maka kalau misalnya kita buat usaha, jangan sampai kita apa? Rugi. Merugi. Harus kita hitung benar-benar berapa sih biaya yang kita keluarkan. Kita hitung semuanya. Ya walaupun itu misalnya sebagian dari modalnya sudah ada yang kita miliki, kita nggak beli lagi. Tapi itu harus kita hitung juga. Hah? Di sana. Bentar. Ya, jadi kemarin kan sampai ke perhitungan biaya-biaya ya. Walaupun itu milik kita sendiri, tapi harus kita hitung. Misalkan kalian punya stok nih, stok bahan untuk buat kerajinan itu, buat karya itu yang mau kalian jual. Misalkan, oh ada kertas-kertas koran, kayak gitu, misalkan seperti itu. Itu harus kita hitung juga berapa sih biayanya, walaupun itu stok kita gitu. Misalnya zaman dulu ada orang tua punya banyak koran-koran gitu ya. Nah, begitu itu kita lihat daripada nganggur itu koran-korannya kita akan manfaatkan, kita jual. Nah, itu harus kita hitung, gitu. Walaupun itu sisa-sisa limbah yang lama, kita hitung berapa jumlahnya. Walaupun nggak kita beli ya, tapi sisa-sisa punya kita sendiri gitu ya. Tapi harus kita hitung semuanya. Jadi itu untuk menghitung supaya apa kita nggak rugi. Nanti kalau misalkan kita jualnya murah sekali tanpa memperhitungkan biaya begitu, misalnya kita bikin lagi dan kita perlu bahan bakunya, terus kita harus beli, maka kita akan repot lagi ya. Masa baru udah kita jual, kita laku, berapa lama kita naikin harga, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi dari awal sudah harus diperhitungkan berapa kira-kira harga jual yang akan kita tetapkan sesuai dengan biaya-biaya yang harus kita keluarkan, sesuai dengan harga bahan bakunya. Walaupun misalnya itu punya kita sendiri, stok kita di gudang, harus kita hargai berapa itu nilainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli lagi, nanti kita bisa sesuai dengan harganya itu ya. Oleh karena itu untuk menghitung apa tadi, biaya-biaya atau misalnya harga jual, maka kita harus menghitung berapa biaya tetapnya. Berapa kira-kira barang-barang yang harus kita buat, ya. Berapa jumlah barang yang harus kita buat, agar apa? Agar kita tidak mengalami kerugian. Nah, sampai di mana posisi harga jual itu, ya. Dan harga berapa ketika kita tidak untung dan tidak rugi, ya. Jadi kalau kita mau memproduksi berapa buah supaya kita tidak untung dan tidak rugi. Karena apa? Biasanya biaya produksi sedikit sama biaya produksi banyak itu lebih murah kalau kita biaya produksi banyak ya. Ya produksi banyak, misalkan kita mengeluarkan tenaga kerja. Tenaga kerjanya kita misalkan 1 orang. Ketika biaya kita buat 10 biji, 10 buah itu 1 orang. Dan ketika kita buat misalkan 20 buah, 1 orang juga bisa ngerjain. Nah, berarti apa? Akhirnya kalau misalnya kita tambah banyak, kita berarti biayanya lebih murah karena 1 orang itu misalkan dihitung per hari. Nah, kalau misalnya kita cuma buat 10, dia banyak nganggur-nganggur gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita buat 20, dia bisa kerja walaupun misalkan bisa mengerjakan dengan santai juga, misalkan dengan bagus juga gitu ya, nggak keburu-buru. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita biaya untuk memproduksi suatu barang lebih banyak daripada yang sedikit ya, yang kalau lebih banyak itu harganya lebih murah ya, karena biaya produksinya juga sekaligus gitu ya, sekaligus. Nah, kita lihat di sini. Maka di mana posisinya kalau break even point itu? Yaitu break even point itu ketika biaya sama dengan harga jual ya. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Ya, jumlah biaya dan harga jualnya di mana posisinya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita mau cari keuntungan, maka harga jualnya harus di atasnya BEP. Ya, BEP. Nah, sini kita lihat sini break even point ini sampai di mana, kita kemarin udah sampai sini ya. Iya Bu, di sini Bu. Udah sampai sini. Kita terus ke bawah. Nah, kalian ini bisa lihat ini berapa unitnya, dasar produksinya berapa. Nah, kita misalkan di atas lagi tolong.
produksi A, ya. Dasar unit, berapa unit jumlah atau barang yang harus dihasilkan untuk menerima titik impas, ya. BEP fixed cost, apa fixed cost? Fixed cost biaya apa? Biaya tetap. Biaya tetap. Dibagi P itu apa? Harga, ya. Kemudian P price, ya kan, harga kan, dikurang variable cost, biaya variabel, ya, biaya variabel. Nah, itu ini rumusnya. Nanti kita akan sedikit-sedikit itu apa ininya. Nah, ini contohnya perhitungan BEP. Nah, kemudian dasar rupiah adalah penjualan yang harus diterima untuk menerima titik impas. Nah, ini kita lihat fixed cost, ya. Fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi P, ya, harga jual. Nah, sekarang kita lihat contoh BEP-nya. Ini sampai di sini kan produk A, jumlah unit 15.000, harga unitnya 1.000, maka totalnya 15. Nah, produk B 10, harga unitnya 10.000, ya, harga unit 750, totalnya 7.500.000. Nah, biaya variabel untuk produk A 15.000, harga unitnya 500. Nah, kemudian totalnya berapa? 7.500. Biaya variabel produk B 10.000 dan harga unitnya berapa ini? 300, maka biaya totalnya 3 juta. Biaya tetapnya berapa? Keseluruhan yaitu 5 juta setahun. Dengan data tersebut, kalian diminta untuk memilih BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Nah, ini produk-produknya, ya. Memilih BEP produk A dalam unit dan memilih BPE produk B dalam unit. Nah, berarti berapa unit yang harus kita hasilkan supaya kita tidak untung dan tidak rugi, ya. Nah, jadi di sini kalian sini lihat perhitungannya, ya. Hitung biaya variabel, total penjualan, ya. Kemudian di sini berapa lagi? Oh, apa ini total penjualan. Nah, karena kita lihat apa produk unitnya, ya. Nah, kemudian di sini kita hitung sampai BEP-nya dalam rupiah berapa nih? 9.433.000 sekian. Nah, untuk produk A berarti kita harus membuat berapa supaya BEP 10.000 unit, ya, 10.000 unit. Kemudian kalau produk B berapa? 11.000 sekian unit. Nah, di sini kemudian di bawahnya taksiran harga jualnya. Nah, di sini taksiran jualnya contohnya. Nah, kalau misalnya peralatan 250.000, bahan baku 1.800.000, tenaga kerja 600, pemakaian listrik 350. Nah, ini kan biaya-biayanya, ya, pengeluaran biaya-biayanya. Nah, dengan harganya segitu berapa harganya? Sebulan 3.600 piece, ya. Maka harga per piece adalah 3 berapa nih? 3 juta dibagi 600. Nah, ini kan contoh seluruhnya nih, perhitungan harganya. Nah, dari sini ditambahkan semuanya, kemudian dapat berapa ini? 3 juta dibagi 600, ya. 600 hasilnya 5 juta. Bila marginnya diharapkan 50%, maka harga jualnya 5.000 dikali 150%, ya, 7.500, ya. Jadi harga jual per piece adalah 7.500. Jadi maksudnya itu perhitungan semuanya. Satu persatu kalian hitung, ya. Jangan sampai kalian mengalami kerugian. Oke, lanjut. Bawahnya. Nah, ini, ya, BEP. Ini ada penugasan, ada jawabannya juga sini udah. Ya. Nah, makanya ini kunci jawabannya. Kalian bisa itu nanti kalau misalkan ada soal, kalian sudah ada ininya, ya. Latihan-latihannya. Oke, lanjut. Bawah. Oh ya, untuk minggu besok kita akan ulangan teori, ya. Untuk ulangan teori. Berarti bab 1, bab 2, ya. Lanjut ke bawah lagi, ada nggak? Habis, ya? Udah, Bu. Udah habis. Berarti dari atas, coba. Atas tadi udah. Ini kan BEP-nya, ya. Berarti kemarin itu sudah dari atas pengertian yang itunya. Coba di atas. Ini kan BEP. Kemudian sebelumnya, sebelum BEP apa? Nah, ini. Lanjut di atasnya sebelum ini. Nah, ini. Cuma ini aja, ya? Bukannya lebih banyak ini. Nah, kan pembelajaran 1, BEP. Ada pembelajaran 2 nggak? Pembelajaran 2-nya yang menghitung biaya, Bu.
Coba lihat. Jadi di bab 2 cuma ada kegiatan 1 dan 2. Coba menghitung biaya yang tadi. Oh, yang tadi itu ya. Berarti ini yang Ibu buka. Tunggu. Hmm? Berarti kalian ada yang belum dimasukin nih, sebentar. Iya. Oke. Ya, sebentar. Berarti itu udah semuanya ya? Bab kedua ya? Modul kedua? Iya, Bu. Bentar ya. Ini ada lagi nih. Satu lagi. Berarti Ibu udah ngeluarin berapa ya? Kerajinan bahan limbah yang pertama udah. Kemudian Permisi, Bu. ya. Saya Niputu dari kelas 11 MIPA 7. Oh iya, Tapi saya ada kendala pada internet saya, Bu. oh gitu, ya Tapi, ya. tetapi saya sudah masuk pada jam 7:05, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ramdhani udah masuk belum? Ramdhani? Arifah? Udah, Bu. Siapa? Arifah? Yang udah Arifah apa Ramdhani? Arifah ya? Saya hadir, Bu. Siapa? Ramdhani? Ya, hadir. Kemana aja nih? Terlambat. Tadi udah masuk dari jam 7. Jam 7. Tadi kok Ibu absen nggak nyaut? Tadi sebelumnya saya belum masuk. Masuknya pas baru jam 7. Benodi ada nggak Benodi? Benodi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Fikri? Fikri? Nggak ada. Zaki? Zaki? Nggak ada. Oke, ini berarti ada satu lagi yang belum ya? Ini udah belum nih? Ini satu pembelajaran. Yang kemasan-kemasan sudah belum? Udah, Bu, di bab 1. Bab 1 itu bab 1 kok ini banyak ya? Bentar, ini ada 31 halaman. Itu yang tadi. Tunggu. Kok ini berapa ya? 27, 32.
Coba nih. Ini udah belum nih? Ini kepotong apa gimana ya? Ibu kasih ke siapa nih? Asti ya? Ini yang share Aura siapa? boleh Bu. Siapa? Aura. Aura. Oh, Aura. Aura kelas IPA 7 kan ya? IPA 8 Bu. Aura, oh belum, berarti ibu belum nyimpan nih. Aura namanya. Itu ke siapa dulu nih? Nomor kamu Saya coba Bu. siapa? Siva Bu. Siva, kelas 11 MIPA 8. Siva. Nah, belum kesimpan juga. Udah nanti kasih ke Asti Itu dulu. saya udah ngechat Ibu Bu. Mana? Ini siapa namanya? Aura. Aura. Bentar ya, aku simpan dulu. Aura. Nah, ini ada satu lagi yang ini belum. Coba ya. Coba dibuka. Nanti kirim. Oke, ada. Udah masuk ya, Aura? Iya udah Bu sebentar. Hmm. Sama Bu filenya sama yang tadi saya Oh, kirim. sama ya? Oh, yang tadi itu berapa halaman? Yang 21 apa yang 32? Tujuh belas Bu. 17. Loh, kok makin berkurang ya? Di sini 21 halaman. Yang kemarin 32. Yang ini berapa halaman di kamu? Yang barusan. Padahal ibu nggak potong nih, langsung ibu kirim. Ini yang 21 Bu. Yang 21 itu. Tapi di bawahnya tertulis 17 ya. Ya, halaman yang itunya tertulis 17. Nah, kalau yang sebelumnya yang 32. Hampir sama nggak? Ini kan 17 tuh itunya ya halamannya ya. Depannya tuh 1 berarti sama depan-depannya kali. Belum kehitung. Ya, 21-nya itu sama ini. Kemudian yang sebelumnya yang tadi, bukan yang tadi, yang satunya lagi, yang di awal, yang KD1. Yang KD1 sama KD2 jumlahnya 21 semua Bu. Oh, KD1 sama KD2 21. Yang 32 Iya yang Bu, awal, yang 32 yang mana Bu? yang pertama. Tunggu. Nah, ini. Agak beda kan?
Tapi ini udah Ibu terangin ya. Udah kan ya ini ya? Ini kan yang di awal-awal ya. Iya Bu, ini yang 32. Berarti yang awal-awal ya. Udah Ibu terangin semua kan? Udah Bu. Oke, udah. Nah, oke sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jadi Ibu cuma ituan aja, nanti kalian pelajari yang BEP ya, contoh-contohnya sudah ada. Nah, kemudian BEP-nya cara perhitungannya. Nah, kemudian di sini. Jadi minggu depan kita ulangan ya. Ulangan untuk teori-teorinya. Tapi tugas kalian yang buat karya itu tetap kalian kerjakan ya. Kalian laporkan ke Google Classroom. Semua udah masuk kan ke Google Classroom? Udah join ke Google Classroom? Udah, Bu. Oke. Ya, jadi itu ya. Ibu minta tugasnya kemarin sampai hari Sabtu ya. Tanggal 7. Tanggal 7 untuk tugas Google itunya yang buat karyanya itu. Tapi kemudian hari Senin kalian akan ulangan yang teorinya. Nanti Ibu belum tahu nih mau pakainya Google Form atau Quizzes ya. Nanti Ibu masukin ke situ. Google Form aja Bu, biar bisa dicek ulang. Bisa dicek ulang. Kalau Quizzes emang nggak bisa dicek ulang. Tidak bisa, Nggak Bu. bisa Bu. Nggak bisa. Kayaknya bisa itu deh. Tergantung di stylenya itu. Tergantung penyetelannya. Kalau itu bisa dicek ulang lagi. Tergantung stylenya. Ya. Ibu, Iya. tapi kuisis bikin deg-degan, Bu. Iya, Bu, timernya itu loh, Bu. Oh, timernya ya. Timernya terlalu cepat ya. Dipanjangin aja, Bu. Hah? Dipanjangin aja waktunya, Bu. Panjangin ya waktunya, ada yang 2 menit gitu ya. Emang sih kadang kalau misalkan nggak di setting itu kan ada cuma setengah menit gitu kan, itu terlalu cepat banget. Emang harus di setting waktunya, ada yang 2 menit, ada yang 5 menit gitu kan. Nah itu nanti Ibu iniin waktunya ya, Ibu atur waktunya. Ya nanti ya Ibu ini dulu, mana Google Form atau itu ya. Oke, itu saja ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan untuk kewirausahaan kita enaknya memang praktek gitu ya, banyak praktek, kemudian apa kita langsung nanti setelah kita buat kerajinan ini kita akan yang pengolahan makanan ya, pengolahan makanan. Gitu. Jadi kalian buat makanan terserah kalian makanan oriental, makanan apa gitu ya. Nanti kalian buat untuk ininya. Oh ya belum iklannya segala macam. Oh ya sebelum kita tadi jadi kesimpulannya kalau misalkan kita mau buat usaha. Jadi mau buat usaha itu pertama adalah adanya perencanaan. Nah, perencanaan itu banyak macam-macam. Di dalam perencanaan itu kita mau buat usaha apa, kira-kira kemudian apa tadi tujuan atau segmen pasarnya itu siapa saja gitu ya. Segmen pasarnya siapa saja. Terus harga jual yang akan kita terapkan berapa karena beda-beda antara segmen pasar 1A dengan B gitu ya. Kemudian kualitas barangnya bagaimana? Kalau misalkan kalian lihat kalau barang yang konveksian ya dengan kayak baju deh. Baju yang harganya murah hasil dari konveksi berbeda nggak dengan baju yang hasil dari butik? Berbeda, Bu. Beda ya, jahitannya juga beda Kualitasnya. ya. Kalau misalkan kalau konveksi dia jahitan massal. Ya, jahitan massal terus jadi kan apa langsung aja banyak gitu ya. Satu orang kadang borongan gitu ya. Biasanya cepet-cepet gitu. Jahitannya juga kadang-kadang asal-asalan seperti itu. Itu harganya bisa lebih murah. Tapi dengan bahan yang sama kalau dijahit ke butik coba kalian beda. Kalau kalian beli baju jadi sama beli bahan kemudian kalian jahitin, lebih mahal mana jatuhnya? Lebih mahal kalau jahit kan ya, kalau jahit. Nah itu satu baju aja berapa kadang-kadang gitu ya untuk ongkos jahitnya bisa 300.000 gitu kalau apalagi kalau misalnya untuk perempuan ya. Kalau yang laki-laki bisa di atas 150.000. Nah, sedangkan kalau baju jadi ada yang cuma harga 50.000, ada yang 70.000 ya, ada 100.000. Nah, gitu. Itu kalau misalkan itu yang produksi massal. Tapi kalau yang beda, kalau yang misalkan barang yang produksinya bagus ya, atau misalkan kalian beli di mall, kemudian itu yang bermerek itu berbeda dengan yang massal. Seperti misalkan barang-barang Tanah Abang kayak gitu berbeda atau Tercipulir gitu ya, berbeda dengan barang-barang yang di mereknya di kelas atas. Jadi segmennya itu berbeda-beda. Jadi kalian harus menentukan, oh ini kira-kira untuk segmen mana nih? Itu kalau misalkan untuk segmen menengah ke atas harus berkualitas ya, harus berkualitas. Harganya juga berbeda. Kalau misalkan untuk menengah ke bawah, maka kalian bisa produksinya lebih murah gitu ya karena membuatnya juga nggak terlalu
rumit atau teliti itu ya, nggak terlalu halus juga nggak apa-apa, karena kondisinya atau segmennya juga di bawah. Nah itu jadi perencanaan itu di situ, kemudian bagaimana promosinya, bagaimana biayanya, semuanya itu ada di perencanaan. Setelah itu kita buat apa? Setelah itu kita buat produknya, kita mulai menjual. Nah, untuk menjual, kemudian yang harus kita lakukan yang paling penting apa? Tadi, promosi kan ya? Promosi supaya barang kita dikenal oleh orang lain. Nah, biasanya untuk membuat supaya orang mengenal, kadang-kadang orang buat promo sebesar-besaran ya. Itu untuk ada biaya lagi, biaya promosi. Itu masuk ke biaya ya. Kadang-kadang kayak kemarin dulu waktu awal-awal Gojek, oh Gojek bakar uang nih gitu ya. Bakar uang. Waktu memperkenalkan awal waktu lagi Gojek pertama kali ada, itu harganya mahal apa murah? Murah, Bu. Murah. Iya. Tapi untuk di drivernya itu mereka lebih untung dulu katanya. Zaman dulu per kilometernya dihargain mahal, begitu sekarang per kilometernya murah. Ya, jadi dulu itu istilahnya bakar uang si Gojek ini ya, untuk memperkenalkan aplikasi itu, kemudian untuk menyenangkan drivernya waktu awal-awal masih sangat sedikit, mereka dapat per kilometernya tuh sangat mahal, lebih mahal daripada sekarang. Sekarang tuh mereka dihargain sangat murah oleh Gojek. Ya si drivernya, makanya banyak demo-demo. Kalau dulu Kak, sehari itu orang kadang bisa dapat 500.000, tapi sekarang untuk dapat 100.000 rupiah saja katanya susah sekali gitu ya. Susah sekali, sudah drivernya makin banyak, terus dari aplikatornya itu, dari Gojeknya itu mereka dapat sedikit sekali gitu ya. Sedikit sekali dari per kilometernya atau misalkan per tiap pengantarannya atau bonus-bonusnya malah sekarang semakin dikurangi. Kalau dulu bonusnya banyak gitu. Nah, itu jadi istilahnya awal-awal promosi nih. Nah, sekarang orang sudah ketergantungan dengan Gojek gitu ya. Jadi ketergantungan Gojek, terus Gojek pun dia punya ini yang kalau misalkan mitranya si drivernya itu nggak mau dengan bonus segitu ya udah keluar aja gitu kan. Dia punya seperti itu. Jadi akhirnya sekarang terpaksa lah gitu drivernya dia minta banyak, mau minta dapat bonus banyak tapi dari aplikatornya itu ngasihnya sedikit. Nah, kalau misalkan dia nggak mau dengan itu, dia silakan keluar. Jadi emang nggak ada ikatan, kasihan ke mereka ya, nggak ada ikatan. Jadi awal-awal memang supaya menarik, jadi orang-orang sudah mengenal Gojek dan sebagainya ya, Gojek, tapi si drivernya sebagai mitra Gojek itu hasilnya dikecilin. Ya, hasilnya dikecilin. Yang lebih banyak adalah masuknya ke aplikator itu ya, ke perusahaan. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, itu jadi awal-awal harus biaya promosi itu gencar ya, pakai medsos dan sebagainya. Nah, itu gencar supaya orang kenal dulu. Kadang-kadang makanya dia mau rugi dulu ya. Rugi setelah orang udah tertarik, setelah orang itu tertarik dengan produk kita, orang mau nggak mau misalkan udah seneng ya gitu, seneng kita beli lagi gitu ya. Beli lagi. Nah, itu jadi intinya untuk kalau misalkan kita mau buat perusahaan ya, buat perusahaan ya iklan itu, promote itu harus gencar supaya orang tahu produk kita dan senang dengan produk kita ya. Gitu ya. Jadi setelah kita berjalan udah dibuat itu, kemudian terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi apa sih yang kendalanya selama ini, kita lihat misalkan udah keuntungannya sekian, misalkan kok orang pada nggak kenal produk kita, kenapa ya gitu ya. Kita harus evaluasi, misalnya kalau ternyata penjualannya kurang bagus gitu ya, harus dievaluasi. Nah, itulah kalau misalnya kita mau membuat barang-barang atau misalkan membuat perusahaan, ya ada evaluasi. Begitu juga kalau kalian misalkan ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan OSIS. Begitu juga kan di awal ada perencanaan ya. Pertama ada rencananya bagaimana gitu ya. Buat ini rencananya bagaimana, kemudian setelah itu kan dilaksanakan kegiatannya. Setelah dilaksanakan kegiatannya kemudian ada evaluasi. Nah, di evaluasi inilah orang akan mengambil kesimpulan atau keputusan. Oh, diterusin apa enggak ya? Oh, kira-kira harganya berapa ya? Bagus apa enggak ya dengan seharga segitu? Apa perlu diturunin atau perlu dinaikin gitu ya. Nah, itu evaluasi. Nah, jadi di saat evaluasi itulah maka diambillah kesimpulan atau keputusan. Diambil keputusan apa untuk mengembangkan perusahaan atau misalkan mau bagaimana cara iklannya supaya orang lebih mengenal lagi gitu ya. Nah, itu jadi di evaluasi itu, oke ya. Jadi setiap kali mau mengerjakan atau membuat
suatu keputusan kalau kita mau buat usaha, maka evaluasinya sesering mungkin ya. Evaluasi sesering mungkin supaya kita nggak rugi. Oke ya. Nah, oke sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada lagi, Ibu akhiri ya. Jadi Ibu minta tolong diterusin yang tugas kemarin. Segera itu tugas sebenarnya sebentar banget tuh, bisa 1 hari juga selesai gitu ya. 1 hari selesai. Kalian kerjakan, siapkan bahan-bahannya, difoto, kerjakan gitu ya. Kalau misalnya mau cicil ya udah cicil gitu. Tapi Ibu udah ngasih waktu sangat panjang ya. Ya, Bu minta jangan sampai ada yang telat. Udah dibatas waktu tanggal 7. Oke? Ya, insya Allah mungkin mudah-mudahan Ibu pakai Google Form aja lebih enak ya, Google Form. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, coba nanti Bu iniin dulu. Oke, makasih banyak. Ada yang mau tanya lagi? Jangan lupa difoto dulu ya. Aura nanti fotonya digabung aja, Aura. Bisa nggak? Biar nggak terlalu mencar-mencar, biar kelihatan bagus. Iya, Bu. Heeh. Foto sekarang ya. Oke, tolong dinyalain dulu ya kameranya. Ayo, tolong nyalain sebentar. Siapa yang belum diabsen? Benodi udah masuk belum? Belum. Fikri, udah ada belum? Kalau IPA 8 siapa yang PJ-nya itu? Ekonomi. Kalau 11 MIPA 8 itu PJ-nya per hari gitu, Bu. Per hari. Yang tanggal 20, tanggal 19 tolong dong. Yang ekonomi tanggal 19 ya. Iya, Bu, nanti saya kirim link absensinya. Oke, ya. Jadi, oke. Udah, tolong dipoto dulu. Ibu foto, Ibu satu dulu nggak apa-apa. Untuk nanti dicantumin. Oke, Bu. Saya babain ya. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Masih banyak tuh yang belum tuh. Udah Gigi, Vinka, Muhammad siapa nih? Dea, Muhammad, Vinka, Muhammad siapa nih belakang nih? Saya Rifki, Vira, Yandri, Ata. Ata, Gigi tadi. Udah semuanya, Aura? Udah, Bu. Oke. Jangan lupa tanggal sama nama kelasnya ya. Nama BDR Ekonomi. Baik, Bu. Ya, makasih banyak ya. Oke, Bu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.